kepada seluruh elemen Madura, baik ulamanya, cendekiawannya, intelektualnya, pemudanya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya harus bersama-sama berpikir bagaimana Madura supaya cepat menjadi provinsi agar cepat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Franky Wirananda, redaktur Jawa Pos Radar Madura dalam program Madura Talk, acaranya channel YouTube Jawa Pos Radar Madura. Tema yang kami angkat untuk pekan ini masih sama dengan pekan lalu, yakni merajut asa Provinsi Madura. Materi ini sengaja kami angkat begitu detail, begitu lengkap karena sampai saat ini masih menjadi perbincangan oleh masyarakat Madura. Masyarakat Madura yang ada di Madura sendiri atau masyarakat Madura yang ada di luar Madura. Sebenarnya perkembangannya sampai di mana sampai sekarang rencana pembentukan Provinsi Madura itu. Karena bagi masyarakat awam ini sudah tidak ada harapan lagi karena jalan judicial review sudah ditempuh dan kemudian akhirnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga seolah-olah tidak ada jalan lagi untuk memperjuangkan Provinsi Madura ini. Tretan Jawa Pos Radar Madura untuk kali ini kami mendatangkan narasumber yang sangat kredibel untuk membicarakan Provinsi Madura ini, yakni Bapak Ahmad Zaini. Assalamualaikum Bapak Ahmad Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah inisiator rencana pembentukan Provinsi Madura. Rencana pembentukan Provinsi Madura ini kali pertama ada musyawarah besar masyarakat Madura pada tahun 1999, Pak ya. Tapi sebelum tahun ini sudah ada pembicaraan antara tokoh begitu, Pak. Dan saat sekarang Bapak Ahmad Zaini ini menjadi ketua Panitia Nasional persiapan pembentukan Provinsi Madura. Pak Zaini mungkin bisa disampaikan sebenarnya yang menjadi motivasi atau menjadi latar belakang masyarakat Madura waktu itu merencanakan menjadi provinsi itu apa sebenarnya, Bapak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zaini, Ketua Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura. Bicara Provinsi Madura, sejak dahulu orang-orang Madura itu sudah punya keinginan untuk Madura itu menjadi provinsi. Sejak dahulu, sebelum tahun 1999. Tetapi itu hanya sekedar keinginan. Tidak ada yang berani mengambil langkah, berkumpul, membicarakan atau membahas bagaimana rencana itu atau keinginan itu ditindaklanjuti. Akhirnya saya memberanikan diri pertemuan di Bapindo itu, di gedung Bapindo di depannya Hyatt waktu itu. Nah, saya mengumpulkan acaranya musyawarah besar masyarakat Madura seluruh Indonesia yang pertama kali pada waktu itu. Yang dibahas bukan hanya Provinsi Madura, bagaimana Madura ke depan. Bagaimana Madura itu tidak terlalu tertinggal dengan saudara-saudaranya yang ada di Jawa Timur. Nah, berkumpullah waktu itu kami ngundang tokoh-tokoh nasional dari Jakarta, dari mana-mana, ada yang dari Jogja, ada dari Semarang, ada dari Bandung dan sebagainya. Mereka membicarakan, menginginkan Madura itu supaya lebih maju atau berkembang. Salah satu ide yaitu bagaimana kalau Madura itu menjadi provinsi sendiri keluar dari Jawa Timur. Ya. Karena Jawa Timur menurut mereka sudah terlalu banyak, 34 kalau tidak salah. 38 kabupaten dan kota. Sehingga ada kurang peduli kelihatannya gubernur-gubernur itu kepada Madura. Selain jauh menyeberang, waktu itu kan masih menyeberang. Belum ada jembatan Suramadu kan masih menyeberang. Jadi saya kira memang harus Madura menjadi provinsi itu harus. Pada waktu itu pun juga awal-awal pembicaraan itu sudah banyak yang mengatakan, para senior-senior itu mengatakan harus jadi provinsi. Tapi mereka hanya bicara saja. Tidak ada yang berani mengambil langkah konkret kemudian membentuk membentuk pertemuan dan sebagainya.
Jadi saya waktu itu mengadakan acara itu. Akhir kata, singkat kata, sepakat Madura menjadi provinsi itu sepakat. Oke. Para tokoh, utamanya Pak Hartono, Jenderal Hartono. Waktu itu ada Pak Nur. Pak Nur masih setengah-setengah. Pada waktu itu belum begitu yakin. Belum begitu yakin karena beliau mantan Gubernur Jawa Timur. Tetapi dalam pertemuan itu seluruh hadirin sepakat. Pada waktu itu pada tanggal 4 Oktober Pak ya? Ya sekitar akhir 99 itu. Oke, tahun 99 itu. Jadi semua forum sepakat akan mengusulkan Madura menjadi provinsi. Ya, tapi sekali lagi setelah acara itu selesai, tidak ada lagi orang yang menindaklanjuti juga. Akhirnya saya lagi lah mengadakan acara pertemuan Mubes kedua. Ya, Mubes kedua itu juga selain ada masalah jembatan Suramadu yang saya bicarakan, percepatan pembangunan Madura, terus kasus Sampit dan Sambas. Terus dibahas juga masalah gelar pahlawan Pangeran Trunojoyo. Gelar pahlawan. Karena Trunojoyo itu sudah menjadi pahlawan bagi masyarakat, tetapi masih belum dapat gelar secara resmi dari pemerintah. Iya, Pak, flashback lagi ke depan bahwa sebenarnya yang menjadi motif atau mendorong untuk masyarakat Madura berkumpul mengusulkan menjadi provinsi itu agar lebih maju dan berkembang. Agar lebih maju dan berkembang dan mandiri. Atau dari kesejahteraan juga? Ya, tentu dong. Kalau mandiri, kalau kita sudah mengelola sendiri, tidak ikut orang lain, gitu. Selama ini kan kita ikut Jawa Timur. Jawa Timur, betul. Kalau kita tidak berani melangkah untuk menjadi provinsi, untuk keluar dari Jawa Timur, ya selamanya akan seperti ini. Sampai kiamat pun akan seperti ini. Kenapa? Karena kita kan hanya menunggu tetesan dari gubernur dari provinsi. Ya, dari provinsi lah paling tidak. Atau coba diperhatikan. Selama Pak Dekarwo jadi gubernur 10 tahun, apa hasilnya? Apa yang dibangun di Madura? 10 tahun loh Pak Dekarwo. Kemudian Pak Yang Mutomo sebelumnya 10 tahun juga. Ada dapat apa? Ada pelebaran jalan atau apa? Karena mungkin pembagiannya terlalu banyak. Selain pembagian terlalu banyak, memang juga sepertinya dianaktirikan memang. Saya berani mengatakan dianaktirikan, tidak dipandang secara tulus. Saya tidak tahu kenapa, tapi nyatanya 20 tahun Pak Imam Utomo 10 tahun, Pak Dekarwo 10 tahun, itu tidak ada pembangunan apa-apa di Madura itu. Pak ya. Tidak ada pembangunan apa-apa. Jalan yang ada itu peninggalan Belanda, Mas. Jalan yang ada sekarang Pamekasan dari Bangkalan ke Sumeneb itu kan peninggalan zaman dulu, waktu zaman penjajahan. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Maka dari itu saya berpikir berani membentuk panitia pada acara Mubes keempat di UTM itu. Mubes keempat waktu tahun 2015. Ya. Saya ngundang presiden, saya ngundang tokoh-tokoh nasional, saya ngundang gubernur, saya ngundang mantan-mantan menteri, mantan jenderal, semua saya undang semua. Maksud saya akan ambil langkah segera membentuk panitia. Panitia swasta lah kasarnya gitu ya. Panitia swasta. Kita kan tidak punya wewenang apa-apa, Mas. Yang punya wewenang itu kan Bupati dan DPR. Nah, kami ini yang ingin mendorong Bupati dan DPR supaya bisa melangkah membuat pemekaran atau apa. Jadi kalau kita tidak bersama-sama semua elemen yang ada di Madura maupun elemen-elemen Madura yang ada di luar Madura bersama-sama punya keinginan untuk minta kepada presiden atau kepada pemerintah supaya Madura menjadi provinsi dan agar lebih maju dan berkembang. Oke. Pak, IPM di Madura masih terbilang rendah. Apa itu karena mungkin perhatian? Ya karena itu. Karena rendah itulah kita punya keinginan supaya lebih tinggi. Kalau umpama setara dengan yang lain, mungkin kita tidak terlalu
timpang ya. Ini sangat timpang sekali. Karena sangat timpang ini akhirnya kita sepakat, para kiai, para rektor Semadura, para tokoh-tokoh nasional maupun lokal, itu semua sekarang sudah sepakat Madura menjadi provinsi. Sudah total itu semua sekarang. Ya, saya sudah ke DPR 4 kabupaten ini. Sepakat semua. Kabupaten 4 kabupaten ini. Sepakat semua. Waktu kita ngajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi kan harus ada 4 orang ini. Iya betul. Jadi 4 kepala daerah, 4 ketua DPR, kemudian ada Basra, ada Auma, ada panitia nasional. Dicobalah kami melangkah. Ya, perkara hasil atau tidak kan urusan nanti, tapi kan melangkah. Iya betul. Ya, tapi ternyata di Mahkamah Konstitusi masih belum mendapat keuntungan kita. Oke. Pak, dukungan dari masyarakat, tokoh-tokoh nasional sudah, utamanya tokoh-tokoh nasional yang asli Madura sudah cukup luar biasa, dari pemerintah luar biasa. Nah sekarang ini tinggal apa yang kira-kira mengganjal selain regulasi, Pak? Karena kan regulasi ini sepertinya sudah harus melalui jalan legislative review kalau memang mau membongkar itu. Mas, Presiden itu punya wewenang untuk merubah undang-undang. Oke. Ya tuh. Melalui Perpu, Pak ya? Iya. Presiden itu punya wewenang. Kalau kita memohon kepada Presiden, semua masyarakat Madura datang ke Jakarta, datang minta kepada Presiden Jokowi untuk memohon agar Madura dijadikan provinsi, karena situasinya sekarang sangat mendesak. Ya. Saya kira Presiden tidak akan menolak. Betul. Presiden minta persetujuan DPR, selesai. Jadilah provinsi Madura. Nah, apakah jalan itu sudah ditempuh? Maka kami akan menempuh ke sana. Kami tidak akan tinggal diam sampai kapanpun. Sampai provinsi Madura itu terbentuk. Ya. Kami tidak akan tinggal diam. Maka dari itu kepada seluruh elemen Madura, elemen masyarakat Madura, untuk bersama-sama bekerja atau berupaya untuk bagaimana ya provinsi Madura itu. Caranya pun silahkan. Oh, si A punya cara seperti ini, si B punya cara seperti ini, silakan. Yang penting semua sepakat Madura menjadi provinsi. Caranya masing-masing silakan. Saya punya cara seperti tadi yang saya sampaikan. Mungkin ada yang lain punya cara lain. Ya kan? Sekarang Presiden itu punya wewenang untuk mengubah undang-undang apapun. Ya kan? Jadi saya berharap kepada seluruh elemen masyarakat Madura untuk bersatu, ya, memohon kepada kepada Presiden kita, memohon kepada Presiden untuk Madura dijadikan provinsi. Karena sejak zaman Belanda Madura seperti ini aja, dan tertinggal daripada yang lain. Siap. Tretan yang dilakukan oleh Panitia Nasional persiapan pembentukan Provinsi Madura ini sudah sangat banyak sekali dari kemarin-kemarin. Mulai dari meminta restu kepada bupati-bupati sehingga memberikan dukungan, Pak ya, waktu itu untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Namun memang pada 2017 lalu memang sempat ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi ada jalan-jalan lain yang bisa dilakukan, bisa ditempuh untuk mewujudkan cita-cita ini. Salah satunya memohon kepada Presiden untuk menerbitkan Perpu pengganti peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk memuluskan yang menjadi ganjalan selama ini, Pak ya, Undang-Undang 23 tahun 2014 itu. Nah, mungkin yang dilakukan oleh panitia PNP3M ini sejauh ini konsolidasi dengan masyarakat Madura, dengan pemimpin Madura, apakah sudah juga dilakukan, Pak, untuk mengarah ke sana? Ya, sebelum saya jawab itu, bukan hanya bupati yang sudah yang sudah setuju, bukan ketua DPR, gubernur pun sudah setuju. Gubernur Karro itu sudah mendukung ketika kami datang ke kantor gubernur, diterima oleh Pak Gubernur. Gubernur Karro mendukung untuk Madura menjadi provinsi. Waktu itu, Pak ya? Waktu itu. Jadi, sekali lagi, kami sudah koordinasi, konsolidasi dengan seluruh elemen yang ada di Pulau Madura. Ya.
dari kiainya, dari rektornya seluruh Madura, dari tokoh masyarakatnya, dari pesantrennya, semua total mendukung Madura menjadi provinsi. Semuanya. Semua. Nah, sekarang bagaimana tinggal kita bersama-sama yang saya sampaikan tadi meminta kepada Bapak Presiden, Bapak Jokowi. Saya yakin kalau semua kiai, semua tokoh datang ke Jakarta, ke Istana Negara menghadap Bapak Jokowi meminta kepada Madura menjadi provinsi, insya Allah Pak Jokowi akan mengabulkan permohonan itu. Iya. Nah, ini belum saya coba, tapi saya sudah koordinasi dengan kiai-kiai, dengan rektor-rektor, dengan tokoh-tokoh. Bagaimana? Karena punya wewenang itu ada di presiden. Iya. Mengubah segalanya itu ada di presiden, tergantung presiden semua. Iya, iya. Kalau presiden menerbitkan perpu, Nggak ada salah. ini juga bisa jadi. Oke, siap. Sebulan jadi. Ya. Oke, yang lain ya saya tambahkan sedikit. Iya, Pak. Sekarang sudah ada 34 provinsinya. 34. 34 ya? Iya. Ya. 35 harus Madura itu. Karena angka telok lema itu angka Madura. Angka telok lema itu angka Madura. Saya berharap angka 35 itu jangan daerah lain, harus daerah Madura. Tentu dengan perjuangan-perjuangan tadi. Harus kita berjuang. Saya katakan tadi seperti tadi saya katakan, mari semua tokoh-tokoh, baik tokoh pemuda atau tokoh-tokoh nasional atau tokoh siapapun, bersama-sama berpikir bagaimana Madura segera menjadi provinsi. Perkara caranya terserah masing-masing. Siap. Untuk jalan pintas saat ini yang baru terfikirkan adalah memohon kepada presiden menerbitkan perpu, kan begitu Pak? Ya. Tetapi kan tidak bisa hanya mengandalkan itu. Cara-cara lain misalnya pemekaran daerah, kemudian persiapan dan pembangunan harus juga dilakukan begitu Pak. Harus juga sama-sama bersama-sama jalan begitu Pak. Saya pernah bulan lalu datang ke Ketua DPRD Pamekasan. Ya toh? Disambut baik, akan segera mengusahakan untuk pemekaran, dan Bupati Pamekasan juga mendukung pemekaran wilayah Pamekasan mungkin digabung dengan Sumeneb. Ada sebagian daerah di Sumeneb, sebagian di Pamekasan kemudian digabung menjadi kabupaten. Ini sudah sampai sejauh itu membicarakan. Sudah kita bicarakan. Jadi ada beberapa jalan itu harus kita tempuh bersama-sama. Mana yang paling cepat nanti? Betul. Silakan nanti. Untuk pemekaran daerah barangkali butuh waktu cukup lama Pak, karena sampai saat ini tapi itu harus dilaksanakan. Ya, sama-sama jalan. Sama-sama jalan maksud saya gitu. Umpama ada saya, ada tokoh-tokoh lain, ada teman-teman lain, ada dari elemen-elemen lain, bersama-sama berpikir, berbicara, melangkah untuk Madura menjadi provinsi. Oke. Mana yang paling cepat, ya nanti kita bergabung jadi satu. Betul. Ada lewat darat, ada lewat laut, ada lewat udara. Pak, gitu Mas. Di masyarakat asli Madura, warga asli Madura banyak yang sudah menjadi pejabat tinggi negara, banyak yang sudah menjadi kaki tangan Pak Presiden, ada di sampingnya Pak Presiden. Artinya kalau kita melalui beliau-beliau berbisik kepada Pak Presiden, sepertinya bukan hal mustahil penerbitan perpu itu. Tapi apakah sudah ada dukungan dari beliau-beliau Pak, utamanya para pejabat tinggi negara yang sekarang menjadi pejabat? Asal ada yang berani melangkah, semua mendukung. Dari dulu mendukung mereka. Semua tokoh-tokoh nasional yang ada di Jakarta atau di luar Jakarta atau di luar Madura, semua mendukung. Lebih-lebih akhir-akhir ini. Maka dari itu, kalau seluruh ulama Madura datang ke Jakarta, mendukung program kerja Presiden Jokowi, memohon kepada Pak Jokowi untuk Madura jadikan provinsi, insya Allah Pak Jokowi berpikir akan membantu melaksanakan itu. Karena Presiden punya wewenang merubah apapun, itu wewenang Presiden Pak. Entah itu moratorium, yang penting selesai. Itu kan urusan Presiden semua Pak. Urusan politik dan urusan Presiden. Ini untuk sementara jalan ini yang paling mudah ditempuh gitu kan Pak. Sampai tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa
sampai saat ini masih banyak orang yang pesimistis, Pak, bahwa Madura ini akan menjadi provinsi. Ada yang pesimistis bahwa Madura akan maju dan berkembang ketika menjadi provinsi. Kira-kira apa keuntungan ketika Madura menjadi provinsi, Pak? Itu orang yang tidak paham. Nah, betul, Pak. Itu orang yang tidak paham bagaimana sumber daya alam kita, bagaimana sumber daya manusia kita. Sumber alam Madura itu melimpah, Mas. Jawa itu ditopang oleh migas dari Madura. Bagaimana West Madura, bagaimana offshore, bagaimana yang di Pamekasan, di Sumeneb, kemudian di Sampang sekarang yang baru sisi utara dan sisi selatan. Banyak migas, belum yang lain-lain. Artinya kalau Madura menjadi provinsi sendiri, kekayaan ini bisa dikelola sendiri. Dikelola sendiri dong. Kalau sudah jadi provinsi kan sudah menjadi wakil pemerintah provinsi. Wakil pemerintah pusat, betul, Pak. Karena tidak akan ada lagi, kemiskinan. Tidak ada lagi, Mas. Saya yang paling penting buat saya, kita Madura itu bukan Jawa. Sampai kiamat Madura bukan Jawa. Maka dari itu pemerintah harus sadar bahwa Madura itu bukan Jawa. Harus berdiri sendiri. Kalau ingin begitu, Pak. Ya, dari historis begitu. Kalau ingin Madura itu sejahtera harus berdiri sendiri. Karena Madura bukan Jawa. Dan Madura bukan hanya Bangkalan ke Sumeneb. Di kepulauan-kepulauan itu masih Madura itu. Hampir ke Bali, hampir ke NTB. Itu masih wilayah Madura. Jadi namanya Provinsi Madura dan Kepulauan. Nanti Provinsi Madura dan Kepulauan. Sekarang yang terkenal kan hanya Provinsi Madura. Ya. Sekarang saya tambah menjadi Provinsi Madura dan Kepulauan. Wilayahnya luas, cukup. Karena di Sumeneb itu sudah ratusan pulau, Mas. 126 pulau. 100 sekian pulau yang terhuni sekian puluh pulau. Bahkan yang penghuni itu banyak yang menghuni itu bukan orang Madura. Mohon izin, 126 pulau dan 48 yang berpenghuni. Yang berhuni. Betul. Artinya dari segi luasan wilayah itu sangat layak lah provinsi. Lebih jadi provinsi. Gitu. Bukan lebih dari layak. Lebih dari layak. Tinggal kuncinya bagaimana? Tinggal kuncinya waktu. Presiden kita punya keinginan enggak orang Madura itu sejahtera. Karena kalau masih ikut Jawa Timur sampai kapanpun ini seperti ini. Karena Jawa Timur terlalu banyak ngurusin daerah-daerah yang lain. Ada 38 kabupaten. Bayangkan 38. Mengurus 38 tidak gampang, Mas. Iya. Nggak gampang. Jika dibanding dengan kabupaten lain, pembangunan di Madura masih cukup tertinggal, Pak. Jangan sangat tertinggal. Artinya untuk lebih maju dan berkembang, lebih mandiri dan lebih sejahtera, satu-satunya jawaban adalah Madura harus menjadi provinsi. Wajib menjadi provinsi. provinsi. Kalau dari panitia nasional persiapan pembentukan provinsi Madura ini ada target nggak, Pak? Tahun berapa harus goal ini? Ya tinggal selangkah. Sekarang 34, 35 harus Madura. Artinya dukungan dari ulama, termasuk ulama Basra, ulama Auma juga itu secara tertulis sudah mendukung. Baru 2-3 minggu lalu. Karena saya mendatangi beliau-beliau, memberikan pandangan, kemudian sepakat memang waktunya sudah Madura menjadi provinsi. Beliau mengatakan seperti itu semua. Ulama-ulama besar semua itu, termasuk Pak Kiai Rofi'i Baidawi, kemudian Pak Kiai Karar, Kiai Mudassir, semua mendukung Madura itu provinsi secara legal, secara resmi. Dulu kan hanya mulut saja. Iya, betul, Pak. Ada dalam waktu dekat ini rencana menghadap Pak Presiden? Saya akan tata, saya akan coba bagaimana para ulama, para tokoh, para intelektual, para cendekiawan bersatu padu bersama-sama datang ke Jakarta menghadap Bapak Presiden Jokowi untuk memohon
Madura supaya jadi provinsi agar tidak selalu tertinggal masyarakat Madura. Artinya rencana untuk menghadap Pak Presiden Ada. sudah di Ada, atas, sedang sedang akan ya. ya. Sedang. Nah, komunikasi dengan Karena ini yang paling cepat betul. untuk mengejar angka Teluk Lema itu. Ya, angka Teluk Lema itu. Angka Teluk Lema itu angkanya orang Madura. Jangan ada orang lain yang ambil. Ya, toh, angka Teluk Lema tahu, paham? Bisa dijelaskan Pak ke Tretan? Angka Teluk Lema itu kan sudah di mana-mana. Madura itu dikatakan Teluk Lema. Bagaimana historisnya itu? Ya, historis saya kurang tahu persis, tapi angka 35 itu ada angka Madura. Maka dari itu sekarang baru 34. Provinsi ke-35 wajib Madura. Wajib Madura, harus Madura. Siap. Barangkali closing statement Pak Zaini kepada masyarakat Madura, kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Madura yang masih saat sekarang masih pesimistis, yang masih belum sepenuhnya yakin bahwa Madura akan lebih sejahtera dengan adanya menjadi provinsi, barangkali bisa disampaikan kepada Tretan Madura ini. Jadi saya berharap kepada seluruh rakyat Madura dimanapun berada, di Madura, di luar negeri pun, saya ingin menghimbau, mengajak bersama-sama untuk memikirkan bagaimana Madura menjadi provinsi secepatnya. Kalau menjadi provinsi, kita semuanya mengelola sendiri. Otomatis kalau sudah mengelola sendiri, kita akan lebih sejahtera daripada sekarang. Tujuan provinsi ini agar Madura menjadi provinsi. Madura ini tujuannya untuk sejahterakan rakyat, bukan untuk yang lain. Kenapa? Karena sekarang masih tertinggal kita. Kalau ingin tidak tertinggal, segera bentuk Madura menjadi provinsi. Untuk itu, kepada seluruh elemen Madura, baik ulamanya, cendekiawannya, intelektualnya, pemudanya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya harus bersama-sama berpikir bagaimana Madura supaya cepat menjadi provinsi agar cepat sejahtera. Dukungan apa yang paling dibutuhkan oleh panitia ini? Ya, dukungan doa, dukungan moral dan material kalau ada yang karena ini perjuangan kan membutuhkan segalanya. Ya, betul Pak. Ya, tapi yang paling utama itu dukungan doa kepada ulama-ulama, kepada bapak ibu, semua masyarakat Madura yang ada di mana-mana, berdoa supaya Allah segera mengabulkan keinginan masyarakat Madura agar Madura menjadi provinsi. Terima kasih Tretan telah menyaksikan dialog ini. Semoga perbincangan kami dengan narasumber bermanfaat bagi masyarakat dan semoga cita-cita sebagian besar masyarakat Madura untuk lebih maju dan berkembang melalui Provinsi Madura segera terwujud. Saksikan video kami selanjutnya tentunya bersama narasumber lain. Tetap di program Madura Talk, programnya Jawa Pos Radar Madura. Akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Madura.